Suruh Catherine sendiri ulang ya, mungkin tadi ada masalah. Tadi 1B, 2A ada yang mau jawab Kalista. Kalista silakan. Menurut saya ya Pak, tapi kalau salah nggak apa Pak. Nggak apa-apa. Jadi kan tadi kan saya hitung kan, 3 juta saya bagi dengan 1.500. Hasilnya itu 2.000 Pak. Nah, pasti ya. Atau kita coba lagi satu orang. Kalau Graciela, Eh, hasilnya itu 2.000. Caranya itu TR-nya 3 juta, P-nya 1.500. Tinggal dibagi. Kalista sama Graciela plus 3 ya. Oke, bagus. Jadi ya jelas ya. Kita coba munculkan satu-satu deh. Ini kan rumus dasarnya TR sama dengan P kali Q ya. Habis ini Jasmine sama Viola ya. P-nya kan P-nya diketahui 1.500, TR-nya 3 juta ya. Ini kayak matematika dasar. Oke. Kita masukkan 3 juta sama 1.500 ya. Pas itu kayak pindah ruas dong, 1.500-nya kita pindahin. Ya udah dapat 3 juta bagi 1.500. Maka dapatnya adalah Q sama dengan 2.000. Oke, kita coba. Jasmine, jawaban 2B berapa? Halo Pak, untuk 2B pendapatannya kan 3 juta Pak. Terus untuk P-nya sendiri itu P-nya itu 6.000 dan Q-nya kan dicari nih Pak, jadi 500 Q-nya. Q-nya 500. 500. Kalau Viola? Oke, makasih Pak. Sama Pak, TR-nya dibagi P, 3 juta dibagi 6.000 dapat hasilnya 500. Ya. Oke, Jasmine plus ini sama Viola plus 3. Oh ya, karena hari ini saya nggak di sekolah, jadi saya nggak punya sticky note, tapi saya tuliskan di memo itu tenang. Oke, 1 dan 2. Adakah yang belum mengerti? Kalau yang belum mengerti, boleh langsung chat dulu. Ada masalah dulu? Selain Kalista, ini kelasnya cuma ada Kalista. Sama selain yang jawab lah. Yang lain gimana? Gimana Alvin, Antonio, Delisa, Bene, Felix Malaysia, Felix Edward. Yang saya pilih salah satu ya nanti ya. Hansen, Herio. Oke, kalau ada tolong langsung beritahu ya. Oke, lanjutannya adalah bagaimana kita membuat persamaan TR ya. Jadi kita mau buat persamaan TR. Nah, kalau kita tahu bahwa persamaan TR itu adalah P kali Q, ini saya bahas aja. Oke, ini P kali Q. Ketahui jika harga barangnya 2.500, berarti kita substitusi P-nya 2.500. Maka TR sama dengan 2.500 Q. Selesai. Ya, 2.500 Q. Nah, cara gambar grafiknya. Tenang, UB tidak ada gambar grafik. UB tidak ada gambar grafik. UB itu tipe soalnya cuma ada benar salah.
ada pilihan ganda dan isian singkat. Ya, UB itu ada pilihan ganda, isian singkat. Nanti kita ada simulasinya, tenang, supaya Anda tidak terlalu tertekan. Nanti 1 minggu sebelumnya kita akan simulasi. Jadi kita akan simulasi sebentar. Jadi saya akan jelaskan beberapa. Dan itu simulasinya 4 kelas sekaligus, bukan 4 lagi. Bahkan mungkin bisa aja sampai kelas 10, 11, 12 digabung jadi satu Google Meet. Ya, oke. Sampai di sini. Buat persamaan TR ada yang bingung? Sebelum saya masuk grafik. Oke, saya lanjut. Nah, untuk gambar grafik TR, itu syarat grafiknya berbeda dari kemarin. Kalau kemarin kan perlu judul ya. Kalau ini yang penting adalah syarat grafik pertama adalah 1. Sumbu X dan sumbu Y wajib punya nama. Ini sumbu X-nya adalah Q, pasti Q. Sumbu Y-nya pasti TR. Oke. Satu, 2, buatkan yang rapi. 3, tuliskan nama persamaan di ujung. Ujung garis. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, cara gambar grafiknya adalah kita pakai pemisalan. Yang pasti pertama itu harus Q sama dengan 0. Jadi wajib membuat yang Q sama dengan 0 dulu. Pak, kenapa harus Q sama dengan 0? Ya, karena kemungkinan orang atau kemungkinan pengusaha bisa tidak menjual apapun pada hari tersebut atau pada kapanpun. Jadi tidak ada penjualan. Jadi Q-nya sama 0. Yang kedua, bebas. Kebetulan minggu lalu mereka pakai 3. Kalian mau pakai 5 boleh, mau pakai 10 boleh. Dan ini yang membuat kalian nanti setiap jawaban bisa berbeda-beda. Ya. Oke, habis itu kalian masukkan, tinggal kalian hubungkan. Ya, ini dimulai dari titik 0,0, waktu 3, 7.500, tarik garis, kasih nama TR sama dengan 2.500 Q. Sampai grafik, adakah yang ingin bertanya? Atau ada yang mau minta jelasin ulang, saya jelasin ulang. Pak, kenapa Q-nya nggak boleh negatif? Karena nggak mungkin ada yang orang beli, Pak, beli minus 5 pen, beli minus 5 roti, itu nggak mungkin. Oke, Pak boleh jelasin ulang? Bagian mana ya, Ingrid? Boleh saya tanya? Oke. Kita ulangi ya. Kan kita udah punya persamaan TR sama dengan 2.500 Q. Lalu kita mulai dulu dari Q-nya sama dengan 0. Masukkan Q sama 0 berarti 2.500 kali 0. Dapat TR-nya 0. Yang kedua, Q-nya saya bilang bebas. Mau berapapun boleh. Ingat, bebas. Mau berapapun boleh. Ini yang menunjukkan bahwa Anda, kemungkinan jawaban Anda berbeda-beda dengan teman Anda. Bisa 1. Boleh 1, Pak. Boleh. Boleh 2, Pak. Boleh. Mau saya 1 juta, boleh, Pak. Terserah Anda. Tidak ada permasalahan. Lalu itu kalikan dapat 7.500. Berarti tinggal hubungkan 3 sama 7.500. Tarik garis, kasih nama. Saya bilang, terus nama persamaan di ujung garis yang Anda tarik. TR sama dengan 2.500 Q. Bagaimana, Ingrid? Saya jelaskan ulang lagi. Sangat bersedia kalau ini dijelaskan ulang lagi. Tidak ada masalah. Yang lain bagaimana? Iya, kalau nggak ada 1 titik, yang 1 bebas, yang 1 0. Kalau nggak ada 2 titik, nggak mungkin terbentuk garis. Ingat, garis itu terbentuk antar 2 titik, minimal 2 titik. Pak, kalau saya mau buat sampai 10 biji titik, boleh nggak, Pak? Boleh. Yang ngapain? Capek dong. Kalau banyak-banyak titik, capek dong. Kan kita maunya simpel, tapi kita mengerti bahwa, oh ini loh, titiknya ini loh, ini loh. Gitu. Ngerti ya? Ada yang mau tanya lagi? Yang lain bagaimana? Ada yang mau diulangi? Teman-teman lain? Via, Fania, Leo, Ricky, Richie, Owen, Nicky, Michael Ferdinand,
Josh, listening California. Oke. Untuk masalah TR nggak ada masalah. Kita sekarang masuk ke PC. Setiap penjualan barang pasti punya namanya biaya. Ya, dimana kita bagi dua biaya kita. Ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost. Fixed cost adalah biaya yang pasti kita keluarkan walaupun produksi atau tidak ada produksi, serta mau jumlah produksinya banyak atau sedikit. Tapi biaya variabel adalah biaya yang pasti kita keluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi kalau misalnya produksi saya sedikit, ya biaya variabelnya saya kecil. Tapi kalau produksi saya banyak, biaya variabel saya besar. Oke, sekarang saya butuh 5 nama. Ya, yang mau jelaskan saya ini harga roti itu masuk apa, harga tepung itu masuk apa, harga mentega masuk apa, harga sewa rumah masuk apa, harga biaya gaji kalian masuk apa. Nama yang mau menjawab. Kita mulai ada Rexi, Cynthia, Graciela, Elik ke nama baru. Apa lagi? Satu orang lagi yang mau jelaskan saya, bukan jelasan sih, cuma sebutkan. Satu lagi. Gak ada yang mau nggak? Satu orang lagi. Orang satu nih. Oke, Viola. Oke, kita mulai dari Rexi. Oke, Pak. Sebutkan aja langsung. Harga roti termasuk P, price. Terus harga tepung itu VC. VC, FC, FC. Oke, Cynthia. Harga roti itu E, harga tepung FC, FC ya. bukan VC, salah sebut. Harga mentega VC, harga sewa rumah FC, biaya gaji karyawan FC. Berhasil. Harga rotinya harga atau P. Kemudian tepung biaya variabel VC. Mentega VC. Biaya tetap Biaya tetap. FC. Elik. Harga roti E, harga tepung VC, harga mentega VC, harga sewa rumah FC, harga gaji karyawan FC. Ya. Thank you. Harga roti P. Lalu harga tepung itu biaya variabel VC. PC juga. Lalu FC dan FC. Ini saya masuk nilai pasti. Rexi, Cynthia, Graciela, Elik, Viola, Mas Ija ya, silakan. Bagus. Anda bisa kelompok ini. Ya, jelas. Sekarang kita udah punya, bisa kita totalkan sebenarnya. Bahwa kita punya P itu 8.000. PC saya berapa sih totalnya? Bisa bantu di komen. PC saya totalnya berapa?
Saya punya total VC 3000, bagus. Saya punya total FC. Kita minta coba satu orang. Kita minta Lý Kỳ Phùng. Phùng. Saya bersuara, Phùng. Kỳ Phùng. Kỳ Phùng. Suaranya bisa? Bisa pakai suara, Liki? Halo. Liki Phùng. Oke, Leo. Coba Leo. Ada, Pak. Oke. Bagaimana cara buat persamaan TR? Masih ingat nggak tadi rumusnya? Tadi itu FC, Pak. TR. Buat persamaan TR sekarang. Dari data di atas. TR itu kan P kali Q ya? TF atau TR sih, Pak? TR. Bukan TC. TR yang ini loh, yang barusan kita belajar loh. Ini. Kita belajar aja kan TR kan, betul nggak Leo? Iya, ada, Pak. Nah, kita mau aplikasikan ke soal ini. Kan kita ketahui P-nya belum Leo tadi? Belum, Pak. Soal ini loh. Nih, saya blok ini loh. Saya ketahui P-nya belum? Sudah ketahui P belum dari soal di atas? Dapat nggak dia? Atau masih bingung? Maksudnya itu tuh TR-nya diaplikasikan ke soal itu ya, Pak? Iya, kita mau buat persamaan TR sekarang. Ada P nggak? Ada. Berapa? 8.000. Berarti kita tinggal masukinnya. Betul nggak? Berarti TR Coba. sama dengan 8.000 Q. Kayak gini aja, Rio. Selesai. Iya, Pak. Bingung? Bingung nggak nih, Rio? Agak bingung sedikit sih, Pak. Bingungnya di mana? Biar kita selesaikan. Karena kamu tadi agak connect ini. Maksudnya itu langsung 8.000 dikali Q-nya langsung dapatnya 8.000 Q ke, Pak? Atau ada gitu. ini lain? Nggak ada ngapa-ngapain lagi. Oh, iya deh, Pak. Oke. Ngerti? Oke, Pak. Oke. Sip. Coba kita ke Jos. Ya, Pak. Jos. TC kan rumusnya FC sama PC kali Q ya? Ya. FC-nya berapa? FC-nya 2.500.000. PC-nya berapa? 3.000. Oke, kita masukinnya. Berarti TC sama dengan? TC sama dengan, berarti ini berarti jadi digabung ya, Pak? Tinggal ditambah aja, Pak? Nggak boleh ditambah dong. Ingat. Ini hanya kayak gini. Kayak gini aja berarti ya. TC sama 2.500.000 tambah 3.000 Q. Bingung? Nggak. Oke, yang lain bagaimana? Oke, saya ingin jelaskan sebentar untuk masalah matematika Anda. Bahwa misalnya kalau 3x tambah 5 bukan jadi 8x, itu pasti Anda udah ngerti. Ya, 3x tambah 5 itu bukan jadi 8x. Jelas. Pak, ini juga kami udah tahu, Pak. Nah, kalau kita contohkan, kalau kita ingin buat jadi real, kasusnya jadi real, ya, itu sama aja Anda mau tambahkan 3 ekor ayam, Anda mau tambahkan 5 anak kucing. Nggak mungkin bisa jadi 8 ekor jumlahnya. Ya, karena kita nggak bisa kelompokkan. Ingat, pengelompokan itu sejenis. Ya, sebenarnya cara kita mudah menghafal adalah di matematika adalah mengelompokkan yang sejenis menjadi sama. Itu inti ceritanya. Oke? Sekarang saya mau gambar. Sama
Pertama saya buat dulu TR sama dengan 8000 Q. Oke. Saya buat dulu TR sama dengan 8000 Q. Lepas itu anggap Q pertama 0 kayak Kalista tadi bilang. Kalista itu siapa tadi? Tahu saya Kalista. Iya. Q-nya 0 dulu. Jadi buat Q-nya 0 dulu. Q-nya 0. TR-nya berarti 0. Kemarin minggu lalu mereka pilihnya 2. Ya udah 8000 kali 2 dapat 16000. Hubungkan, tarik, kasih nama 8000 Q, selesai. Sampai sini ada permasalahan untuk gambar TR. Pak, apakah TR selalu dimulai dari titik tengah ini? Iya, benar sekali. Pada umumnya. Kita nggak belajar yang advance, kita nggak belajar yang tingkat yang lebih tinggi. Ada tingkat lebih tinggi, itu biasa persamaan kuadrat. Itu biasa di matematika ada. Itu kelas 12 kalian belajar. Oke? Ada mau tanya dulu? Ada suara tadi? Alvin ya, benar nggak sih? Yes, Alvin kenapa? Oke. Jadi P itu kan product cost berarti ya? P itu harga. Product cost berarti kan? Terus VC itu production cost. P itu product price bukan product cost. Kalau product cost itu biaya. Production. Oke. VC itu business expense. Terus VC itu total cost. What? VC. VC itu total cost, gitu ya. VC itu total cost. Total expense gitu. Total expense dengan apa dulu? Kan banyak dong. Expense kan ada 2 jenis. Expense yang kamu keluarkan karena produksinya, atau expense yang kamu tanpa produksi kamu pasti keluarin. Ada 2 jenis. Harus dibedain dulu. Yaitu ini akan menyangkut 2 dari permasalahan kamu. Yaitu expense yang kamu keluarkan karena kamu ada produksi atau tidak ada produksi, atau expense yang kamu keluarkan saat kamu ada produksinya. Kalau expense yang kamu keluarkan tidak ada produksi ataupun produksi, namanya biaya tetap. Contohnya kayak sewa rumah. Sewa ini nggak mungkin kan, kalau kamu nggak produksi, kamu nggak bayar sewa. Betul nggak? Tapi tepung bisa kamu tidak keluarkan kalau kamu nggak produksi, benar? Tapi kalau variabelnya 0 masih bisa dipakai kan? Berarti kalau variabelnya 0, berarti dia tetap nggak dihitung dong? Enggak dong, nggak pasti nggak hitung dong. Kalau kamu nggak punya variable cost ya nggak ada variable cost dong gitu loh. Tapi kan nggak ada perusahaan yang nggak pakai variable cost kan. Ada perusahaan jasa, tapi itu jarang ditemukan. Dan itu biasanya acuannya gede. Yang nggak pakai variable cost itu gede biasanya acuannya. Berarti kalau misal machinery gitu, misal kayak mesinnya atau program atau apa gitu, berarti itu masuk ke business expense, bukan ke VC. Gampangnya kita bedakan 2 dulu, jangan terlalu panjang ke expense, tapi kita bahas dulu ke tetap sama variable. Itu lebih tepatnya kalau mesin itu biaya tetap, benar nggak? Kamu nggak mau pakai atau nggak mau pakai, pasti itu buat jadi biaya kan? Sudah pasti jadi biaya. Berarti alat. Iya. Oke. Kecuali beda gini, saya nggak punya mesin. Oke, ini cuma konsep dasar ya, tapi jangan terlalu dibingungkan semuanya. Misalnya saya nggak punya mesin, tapi saya pergi giling barang saya di pasar. Nah, itu bisa jadi variable cost. Misalnya saya kalau gilingnya per jam 500 rupiah, nah, itu bisa jadi variable cost. Tapi kalau saya nggak giling, ini kan saya nggak keluar biaya. Itu cuma kemungkinan, tapi jarang saya keluarkan. Tenang, saya nggak buat sampai hal seperti itu serumit itu. Ya, itu biasanya udah tahap-tahap pulang kuliah. Itu urusan kalian lagi nanti. Oke, tapi saya udah jelaskan dari awal sebenarnya. Oke, Pak Q dapat 2 dari mana? Oke, Alvin oke? Ada masalah lagi? Ya. Nggak ada lah. Sip. Oke, just bertanya, Pak Q2 datang dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi Q-nya 2 itu karena masih dimisalkan aja dulu. Permisalan gitu. Kalau nggak pakai permisalan kita nggak ketemu bentuknya gimana. Ya. Betul. Nah, yang pastinya tadi Bapak udah bilang, pertama
Q yang pertama kita harus pakai Q-nya 0, kedua terserah. Benar sekali, Jos. Jadi terserah ya. Iya, benar sekali. Kalau saya mau pakai 1000 boleh? Boleh. Kalau saya mau pakai 2000 boleh? Boleh. Tapi saya pakai minus? Tidak. Kenapa alasannya? Karena tidak ada jumlah produk yang minus. Itu alasannya. Kalian udah pernah belajar kuadran belum ya? Kuadran ada pernah belajar? Pernah dengar kuadran? Kalian pernah dengar kuadran pada grafik? Pernah dengar kata kuadran? Ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Kita akan belajar di kuadran 1. Di daerah yang positif ini. Jadi kita selalu gambarkan di daerah yang positif ini. Ya. Kuadran itu ada 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Nah, itu nantilah. Saya nggak mau bahas terlalu dalam, tapi mungkin kalian bisa sambil cari nanti. Oke? Untuk TC, sama. Untuk TC, cara kita pertama adalah TC itu kan kita tadi punya persamaan 2.500 sama 3.000 Q. Pertama Q-nya 0. Sama, pertama Q-nya 0. Masukkan 2.500 tambah 3.000 kali 0. 2.500 tambah 0, dapatnya 2.500. Yang kedua, bebas. Pilih lagi terserah Anda. Mau berapapun boleh. Yang kedua, bebas. Mau berapapun boleh. Oke, saya kebetulan minggu lalu saya pilih 4, berarti 2.500 tambah 3.000 kali 4, dapatnya 2.500 tambah 12.000, dapat 2.512.000. Saya buat waktu 0 2.500.000, waktu 4 2.512.000. Hubungkan, tarik garis, kasih nama. Sampai di sini, ada yang mau tanya dulu? Pak, saya boleh bertanya? Saya mau tanya soal persamaan TC. Jadi ini Pak, saya pernah lihat di soal SBMPTN, dia persamaan TC diketahuinya itu, ini singkat aku aja, TC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 16Q tambah 54. Itu bagaimana bisa buat persamaan yang kuadrat seperti itu Pak? Oke. Nah, itu yang tadi Bapak bilang. TL juga ada yang persamaannya kuadrat gitu loh ya. Bagaimana cara kita bisa membuat seperti itu Pak? Itu sudah pakai 2-3 faktor sekaligus. Nah, kenapa bisa terbentuk seperti itu? Itu bakal panjang banget kalau saya ceritakan. Dan itu tidak ada hubungannya di materi kali ini. Karena kalau kita belajar dasarnya TR sama TC itu sebenarnya cuma FC, TR sama P kali Q, sedangkan TC, FC sama dengan VC kali Q. Sebenarnya kalau kita jabarkan lagi, P itu masih banyak konteksnya. Dan Q juga masih banyak konteksnya. Sama kayak TC. FC dan VC itu masih punya banyak konteks yang bisa diperjuangkan. Sehingga kalau dikali-kalikan nanti bisa jadi pemunculan masalah kuadrat. Itu soal SBMPTN. Oh, itu sering keluar itu. Ya. Dan kita nggak pelajari sampai di situ. Itu masalahnya. Kalau di kelas 10 itu 2 tahun lalu saya pernah ajarkan ya alhasil cukup bermasalah. Karena kalian belum sempat belajar habis katanya. Itu sih Reksi. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan. Cuman mungkin bisa nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, Reksi. Oke, Pak. Makasih. Ada mau tanya dulu? Oke, tadi Jason tanya. PC, Pak, Q-nya bebas kan, Pak? Yang penting tadi satunya 0, iya. Satunya bebas. Yang penting satunya 0, satunya bebas. Oke, Kathleen. Gimana, Jason? Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau tanya lagi?
Oke, kita lanjut. Last dari sebelum masuk terakhir, yaitu namanya break even point. Break even point adalah singkatan dari BEP, jelas lah ya. EP adalah titik impas atau titik yang menyatakan bahwa penjualan tidak mengalami keuntungan dan kerugian. Kalau kontener ngomongnya pakok ya. Nah, atau disebut dengan titik balik modal, biasanya disebut seperti itu. Nah, gampangnya gini loh, kapan kita balik modal ya? Waktu pendapatan kita sama kayak biaya kita. Waktu yang kita jual pokoknya menutupi semua ya biaya kita kan gitu loh ya. Nah, jelas kalau kita pakai dari tadi soal dari tadi, bahwa jelas di sini kita diajarkan bahwa TR sama dengan TC. Coba kita lihat kembali, ulas kembali TR kita 8.000. TC kita 2.500 tambah 3.000 Q. Mungkin ini saya langsung aja TR sama dengan TC kan, tinggal substitusi dong. 8.000 sama dengan 2.500 tambah 3.000 Q. Pindah luas dong, 3.000-nya pindah ke sebelah kiri. Plus pindah luas jadi minus. 8.000 kurang 3.000 dapat 5.000 Q, benar? Saya tinggal pindah luas, 5.000-nya saya pindah luas. Q sama dengan 2.500 bagi 5.000. Maka Q sama dengan 500. Ada yang bingung? Ini kalau dia tanya berapa unit terjadi BEP. Ada dua jenis BEP. BEP unit, BEP nominal. Tapi biasanya juga ada tanya titik. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Untuk yang masalah nomor itu? Biasanya perlu dibuatin. Ada yang mau tanya dulu? Saya bisa lanjutkan? Nah, untuk cari BEP nominal, tetap kita butuh Q berapa unit dulu. Kita tetap butuh Q berapa unit dulu. Nah, caranya adalah pilih salah satu. Pilih salah satu antara TR sama TC yang perlu kita substitusikan. Kebetulan saya pilih TR nih. Ya udah, masukkan. TR kan sama dengan P kali Q. Kebetulan kita tahu bahwa P kita 8.000. Sekarang kita dapatnya Q-nya 500. Dapat pasti TR-nya 4 juta. Pak, kalau saya mau iseng Pak, saya mau pilih TC. Ya udah masukkan aja 2.500 tambah 3.000 Q. Q-nya ganti 500. 2.500 tambah 1.500, dapatnya 4 juta. Ngapain kita hitung 2 kali? Pilih aja salah satu. Ya, pilih aja salah satu. Udah gak pilih salah satu, udah selesai. Ngapain kita pusing-pusing lagi? Nah, biasanya kalau ditanya titik, ini jawabannya. Titik impas terjadi saat 5 unit roti dan nominalnya 4 juta. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan dulu? Alvin? Ya. Oke. Berarti TC ini termasuk misal ke apa ya namanya? Masuk ke price juga masuk ya? What? Apa? Price. Oh, enggak, kita nggak hubungan sama akuntansi, nanti jauh itu. Bahaya. Ya, tapi misalnya total revenue kan? Terus total masuk. Kalau secara accounting itu masuk ke biaya. Itu namanya biaya di luar, masuk ke laporan laba rugi nanti. Ini kan mengurangi modal ya. Ini kan dibilang laba. Apa? Ini TR sama dengan TC. Ya. Kalau TR-nya itu total revenue, terus TC-nya itu total cost, berarti kita nggak makai apa sih? Kita nggak makai biaya eksternal gitu, misal dari priva atau misal dari dividen atau apa. Oke. Saya jawab. Yang kamu maksudkan itu memang cukup cakupannya perusahaan manufaktur, perusahaan yang besar. Ya. Kalau yang itulah yang bisa menyebabkan kenapa yang menjawab pertanyaan Rexi gitu loh. Kok bisa sih persamaan jadi kuadrat gitu loh? Kok bisa jadi Q kuadrat dan segala macam? Yes, benar sekali. Kita belajar yang benar-benar adalah kontekstual perusahaan yang
tradisional, sederhana, cuma memperhatikan cuma jumlah P sama biaya yang nggak pernah kita kotak-katik lagi biaya yang mungkin, biaya yang ada namanya biaya out of expectation atau biaya yang tidak pernah diperkirakan. Ada, kalau Anda benar-benar mempelajari hal tersebut. Ya, kenapa saya bisa tahu? Ya jelas, saya pernah lakuin gitu ya. Bahwa biaya yang pernah kita keluarkan itu ada namanya biaya out of expectation. Jadi biaya yang tidak pernah kita pikirkan bisa tiba-tiba keluar. Dan itu perlu kita siapkan. Ya, itu yang bisa menjawab pertanyaan Reksi. Kenapa ada Q kuadrat, Pak? Iya, karena ada kemungkinan biaya yang tidak pernah kita perkirakan di biaya itu. Kedua, biaya-biaya yang kita anggap biaya yang tidak penting itu bisa aja jadi sangat penting. Ya, TC yang kalau misalnya yang Alvin masuk, ya TC yang semuanya gitu loh. Biaya-biaya cuman bahaya lagi. Nah, Alvin baru belajar bahwa sampai TC itu baru sampai titik, Alvin belum tahu bahwa biaya itu sebenarnya dibagi banyak. Biaya itu dibagi banyak, kok bisa gitu Pak? Iya, biaya itu dibagi di 3 dasar gitu loh. Beban usaha, itu ada beban usaha aja jadi dibagi 2, jadi 2 jadinya. Beban usaha akibat produksi, beban usaha di akibat ada administrasi dan umum. Jadi terakhir beban di luar usaha ada 3. Dan itu pengelompokannya berbeda-beda. Untuk laba kotor yang mana, untuk laba bersih yang mana, untuk laba bersih setelah pajak yang mana. Nah, itu bahaya banget kalau Anda mendapatkan informasinya setengah. Good banget. Saya sarankan Anda baca banget atau gaya Google aja, gampang banget. Anda cari Google, Anda cari laporan keuangan laba rugi perusahaan manufaktur, Anda baca semuanya. Kalau Anda lebih gampang, Anda kunjungi pdf.co.id. Cari nama laporan keuangan perusahaan asing, keren banget gitu. Kalau Anda ingin mengembangkan kemampuan Anda dalam membaca hal-hal tersebut. Prefer lebih parah lagi, prefer itu bisa jadi permasalahan. Prefer dan dividen yang Anda sebutkan itu bukan kembali lagi ke TRTC lagi. Itu masuk ke bagian laporan perubahan modal. Dan itu masuk ke laporan perubahan arus kas. Nah, that's fine, Alvin. Masih perlu good pertanyaan Anda, bisa Anda kembangkan lagi nanti. Ya, oke. Oke, Alvin. Banyak mendengar hal baru dong. Rupanya belum ada biaya satu yang saya sebutkan. Nah, kepikiran bahwa biaya-biaya yang saya sebutkan ada di pikiran Anda atau Anda udah baca belum? Saya sebenarnya kayak TC ini kan expense ya. Jadi saya masukin ke akuntansi langsung. Iya, saya ngerti. Makanya saya bilang expense itu kan masih banyak hal expense-nya gitu loh. Ngerti gak? Nah, dan kamu perlu tahu, prefer nggak masuk ke expense? Benar? Prefer masuk ke mana? Oh, kita ngomong akuntansi, prefer masuk ke golongan? Masuk ke golongan 1. Golongan 1, 2, 3, 4, 5. Prefer itu masuk ke... Kita coba tanya akuntansi. Kalau enggak saya keluarkan dia. Cynthia Puspitasari. Ibu Cynthia. Ibu. Iya Pak. Prefer masuk golongan yang berapa Ibu? Prefer masuk golongan berapa Ibu? bukan. Apa? Golongan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan buat kamu. Bagus. Kayaknya bukan tuh Pak yang kelima. Habis lomba lupa semua. Iya, masuk modal. Golongan 3. Bagus ya. Ini nih, biasanya anak lomba nih kayak gini. Oke, dan dividen harus kamu tahu juga Alvin. Dividen itu kalau kamu baca kembali, dividen itu masuk golongan 3. Kalau kamu iya. Harus dipelajari banyak-banyak. Baca. Ya, kamu cuma mengelompokkan sesuai karena kamu merasa oke, prefer itu adalah salah satu biaya yang harus saya keluarkan gitu ya. Tapi kamu belum tahu bahwa prefer yang kita mainkan itu adalah prefer perusahaan kecil dan sederhana. Anda nggak bisa ambil duit secara enak-enak kalau misalnya Anda sudah masuk golongan PT atau IPO, perusahaan go public.
Nggak ada orang pemilik perusahaan yang bisa ambil duit seenak hatinya dengan mudah. Itu alasannya. Yang kita pelajari itu yang sistem dasarnya, sistematika dasar. Oke? Ya, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau BEP hitung keduanya, Pak, atau cukup salah satu? Tergantung yang diminta, Viola. Kalau saya minta unit, berarti kamu hitung satu. Kalau saya minta nominal, kamu cuma hitung nominal. Tapi kalau saya minta titik, maka kamu hitung dua-duanya. Oke? Tapi biasanya kalau udah hitung nominal, pasti hitung unit. Tapi kalau hitung unit, ya belum tentu hitung nominal. Oke, Viola? Oke, terakhir. Nah, ini yang bahaya nih. Gambar grafik ini. Ini tadi saya gambar ulang, cukup bagus di sini. Oke. Ada mau tanya dulu sebelum saya lanjut nih. Ini tadi udah bahas. Ada mau lanjut? Ada mau tanya dulu? Jadi kita bahas ulang. Jadi saya gambar grafiknya ulang aja. Oke, jadi sama, cuman agak berbeda sedikit aja. Saya nggak bilang sama-sama amat, tapi saya bilang bedanya. Beda pertama adalah tetap Anda gambarkan dulu grafik sumbu X sama sumbu Y. Kedua, tetap tulis nama. Kedua, bedanya sekarang adalah di sini bukan cuma TR, tapi dia dua, TR dan TT. Oke. Tiga, kita nggak perlu pusing-pusing cari angka. Yang penting, masukkan titiknya. Tadi titiknya berapa? Coba kita tanya. Jos. Jos lagi sih. Nggak apalah. Jos. Iya, Pak. Saya punya Q-nya berapa tadi? BLP saya? Yang hasilnya ya 500, Pak. Sama nominalnya berapa? Nominalnya 4 juta. Oke. Saya cukup buatkan seperti yang dibilangkan Jos, adalah Q-nya 500. Dan nominalnya adalah 4 juta. Kita buat garis. Merah aja supaya gampang. Maafkan saya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat TR itu selalu dimulai dari 0. Iya, memang TR selalu dimulai dari 0. Tinggal kalian tarik garis aja. Mulai dari 0. Hubungkan dan tuliskan nama di ujungnya. TR sama dengan apa ini Q. Kedua, buat grafik TC. TC kan 2 juta tambah 3.500 Q. Kalau Anda lihat, Anda tinggal ambil angka yang nggak ada Q-nya, 2.500.000. Atau Anda, kita lihat gambar grafik barusan. Kita gambarkan di sini. Kalau kita lihat EC di sini tidak dimulai dari 0, tapi dimulai dari angka 2.500.000. Jadi sesuai dengan angka FC-nya. Kita buat dulu angka FC-nya 2.500.000. Kita mulai starting garis kita. Kita mulai dari garis 2.500.000. Oke, kita mulai dari garis 2.500.000. Tarik dan mengenai titik perpotongannya.
Yang penting semua harus kena 500,4 juta. Harus kena, wajib. Ya. Nah, tinggal kalian buatkan. Titik di sini. Nah, sampai di sini. Oh ya, saya lupa nama di sini, jangan lupa ini punya PC. PC sama dengan 2.500 tambah 3.000 Q. Ini jangan lupa kasih nama BOP. Oke, dan terakhir apa yang membuat beda adalah tarik garis dari posisi 2.500 lurus dan kasih nama FC di sini. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang belum mengerti? Halo? Nanti mau diulangi? Enggaknya, pahami kembali. TR itu selalu dimulai dari 0, TC itu selalu dimulai dari angka depan nominal yang tidak punya Q, dari 2.500. Kalau 5 juta ya pasti mulai dari 5 juta. Okay. Ada yang mau tanya dulu? Oh, ini cuma ada Felix sama Kalistan. Yang lain bagaimana? Itu FC-nya perlu disampaikan di saat apa aja, Pak? Di saat BOP aja. Oke, Phil, bisa gambar BOP aja, gambar TC nggak usah. Yang lain? Ada yang mau tanya dulu selain Viola? Kalau tidak, saya masuk ke materi praktik. Materi terakhir dari kita adalah menghitung laba rugi. Ya, menghitung laba rugi. Laba rugi di ekonomi juga dilambangkan sebagai P, tapi bukan 22/7. Dia hanya lambang, hanya simbol. Di sini, saya tanya berapa laba rugi saya jika saya jual 100 unit. Kembali lagi, ingat, saya punya TR apa? TR saya tadi kan 8.000 Q. Saya masih pakai soal yang sama ya. Saya apa? Tinggal saya masukin. Nah, saya masukin. Kalau kayak gini, TR saya 8.000, 8 juta, 800.000. PC saya 2.800.000. Saya untung atau rugi? Saya akan tentukan. Saya punya TR 800.000, PC saya 2.800.000. Saya untung atau rugi kayak gini ya? Iya, betul. Gampang kan ya? Karena jelas kalau TR lebih kecil daripada TC atau setelah dikurangi dapat minus 2 juta, berarti saya pasti rugi dong. Ya, nah Pak, kalau misalnya nih saya nggak mau tulis ini lagi Pak, capek saya Pak, tapi saya langsung tuliskan di sini P sama dengan 8.000. Ini saya contoh ya. Misalnya saya mau langsung tulis kayak gini Pak. Ini sama dengan ada barangan dan berbagai kreasi tersebut. Anda mau latih skip ini mah juga terserah aja.
Itu kan andal dalam berkreasi. Akhir kalau misalnya saya jual 600 ini berapa Pak? Kita hitung lagi. Kayak gini kondisinya untung atau rugi ya? Iya, selesai. Tinggal masukin, hitung, dan oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Boleh hidupkan kameranya semua? Ada yang mau tanya dulu? Oh, Cynthia sampai puluh kepala ya, pusing nggak Cynthia? Yang lain bagaimana? Yang buat pertanyaan? Bukan Pak, bukan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, sekarang kita buat kesepakatan dulu sebelum saya stop recording.